Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang saya ingin membuat video tentang asas-asas pendidikan dan mengapa pendidikan itu penting bagi manusia. Asas-asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut antara lain, yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Dignas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat dukungan positif dari Dr. Andus RMP Sosrokartono dengan menambahkan dua semboyan yaitu Ing Ngarso Sungtulada dan Ing Media Mangunkarsa. Ketiga semboyan ini telah menjadi satu kesatuan asas. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Keadaan dapat dikemukakan dalam pendidikan berkaitan dengan asas ini antara lain, yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati dan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang disediakan sesuai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan memilih pendidikan, kejuruan yang diminati agar mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja dalam bidang yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa mendapat kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat, peserta didik memiliki keistimewaan atau kekurangan dalam fisik dan mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan keadaannya. Yang kelima, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Yang keenam, peserta didik dalam keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan bantuan dan dari dana pemerintah masyarakat. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus. Yang pertama, meliputi seumur hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah pengembangan penyadaran diri setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengaku kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Misi yang diemban dalam proses belajar mengajar berdasarkan latar belakang seumur hidup, yaitu 1. Membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidikan harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan pendidikan diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang mengapa pendidikan itu penting bagi manusia. Yang pertama, karena dengan pendidikan kita bisa mendapatkan pengetahuan. Efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga dapat memberi kita pandangan baik tentang kehidupan, membantu kita membentuk sudut pandang kehidupan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa membantu kita menjadi sukses dalam karir atau pekerjaan. Jika di atas tadi saya mengatakan bahwa salah satu alasan orang menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting, karena sekolah ataupun tidak sekolah tetap susah cari kerja.
Nah, dari itu kita ubah pola pikir kita bahwa dengan berpendidikan kita akan mudah mendapat pekerjaan, tetap berusaha dan berpikir positif. Yang ketiga, dengan pendidikan bisa membangun karakter. Kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita, karena tidak hanya memberi kita pengetahuan, akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal yang benar. Pendidikan memupuk kita menjadi individu dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Dan pendidikan yang baik akan membuat kita lebih manusiawi. Yang keempat, memberikan pencerahan. Pendidikan menghapuskan pemikirannya salah dalam benak kita, membantu memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berada di sekitar kita agar kita tidak kebingungan. Pendidikan mampu mengobarkan api semangat dalam diri, semangat untuk mencari hal-hal yang belum diketahui, semangat bertanya, semangat dalam menjalani kehidupan. Maka pendidikan mampu memberi pencerahan bagi siapapun. Yang kelima, membantu kemajuan bangsa. Meskipun tidak terdaftar dalam 3 kebutuhan dasar manusia, pendidikan adalah sama pentingnya. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman di tangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai asas-asas pendidikan dan mengapa manusia perlu dengan pendidikan. Sekian dan terima kasih.